wabarakatuh. Hari ini saya dari Instruktur Tata Boga LKP Arisalah Kabupaten Blitar akan menyampaikan bahan yang akan digunakan untuk membuat nasi cokot. Yang pertama, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay, 1 sendok kecap asin, 2 sendok kecap manis, 2 sendok kecap teriyaki. Selain itu, kita menggunakan beras 500 gram. Ketika sudah dimasak akan jadi seperti ini. Juga 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula, dan 250 gram ayam filet. Sedangkan bahannya nanti kita menggunakan tembol, terus selanjutnya dibungkus menggunakan rice paper. Kita membuat nasi bento ekonomis sehingga bisa harga jualnya lebih terjangkau untuk masyarakat Blitar. Kita menggunakan Mika Burger untuk tempatnya. Untuk bahannya ada ayam, tepung terigu, telur, nasi putih, tepung panir, mie, daun bawang sudah dicincang, kecap, selada, bawang merah bawang putih yang dihaluskan, merica, garam, minyak goreng, penyedap, dan gula. Pertama kita akan memarinasi ayamnya yang telah difilet. Pertama kita masukkan merica, garam, lalu kita lumuri. Untuk marinasi lebih baik di dalam lemari es atau freezer selama 1 jam. Kemudian kita akan memasak untuk mie gorengnya. Untuk mie goreng, ini saya rendam mie-nya dengan air biasa. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya sebelum kita memasak. Garam, merica, penyedap, dan tambahkan kecap manis. Kita aduk rata. Kita tambahkan minyak goreng sedikit, fungsinya agar tidak lengket atau tidak terlalu lembek atau terlalu hancur saat dimasak. Kita akan masak mie gorengnya. Kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan,
Lalu masukkan mie yang tadi sudah dicampur. Kita tambahkan daun bawang. Selanjutnya kita kasih air sedikit. Oke, untuk bahan pelengkapnya kita ada ayam tadi yang udah kita marinasi. Kemudian telurnya kita kocok lepas dahulu. Setelah itu kita lumuri ayamnya tadi dengan tepung terigu protein rendah. Kita baluri hingga merata. Setelah itu kita celupkan ke dalam telur dan kita baluri tepung panir. Setelah ini kita goreng katsunya. Apabila katsu sudah mulai kecoklatan seperti ini, bisa langsung diangkat. Kali ini kita akan membuat sak nasi bakar. Bahan yang dibutuhkan beras, santan kental. Ini bisa menggunakan santan instan atau juga menggunakan santan dari kelapa asli. Serai dan daun salam. Kemudian kita untuk isiannya kita ada ayam, tahu yang telah digoreng setengah matang, merica, cabai merah besar yang kita iris menyerong, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, jahe dan daun jeruk. Serta terakhir kita tambahkan kemangi. Untuk bumbu pelengkapnya kita ada garam, penyedap, dan minyak goreng. Pertama kita masukkan nasi yang telah dicuci bersih. Tambahkan daun salam, serai, dan juga santan kental. Kita tambahkan garam. Kita masukkan air mendidih. Kita mulai memasak isiannya, ayamnya. Pertama kita masukkan air, tambahkan garam sedikit, merica sedikit, ketika sudah mendidih masukkan ayam. Kita rebus sampai matang. Tuang kaldu ayam ke dalam mangkok. Kita buat isiannya. Pertama nyalakan kompor. Tambahkan minyak goreng. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan. Merica bubuk. Kita masak sampai harum. Kita masukkan cabai yang telah diiris, jahe dan daun jeruk. Lalu kita masukkan ayam yang telah kita suwir, tahu, kaldu ayam, garam, penyedap,
dan gula pasir. Kita masak hingga bumbu meresap. Lalu tambahkan kemangi. Masak hingga mereka seperti itu ya teman-teman. Nah, siapkan nasi yang sudah matang. Bakar daun pisang agar mudah dibentuk dan agar layu daunnya. Kita tata nasi di daun tersebut seperti itu, lalu kita tambahkan isi. Kita tambahkan nasi lagi di atasnya, lalu kita gulung. Pastikan saat menggulung sambil dipadatkan ya. Teman-teman bisa mengikuti langkah membungkus nasi bakarnya seperti video ini. Kita bakar, kita tunggu sampai gosong kecoklatan, lalu kita balik untuk membakar sisi satunya. Tara, nasi bakar siap dihidangkan. Hari ini kita akan membuat nasi onigiri. Bahan yang diperlukan ada saus tiram, nasi, merica, mayonaise, bubuk nori, nori lembaran, penyedap, bawang bombay, dada ayam, garam, dan minyak wijen. Pertama kita rebus dulu ayamnya. Kita tambahkan garam, merica, lalu kita masukkan ayamnya ketika air sudah mendidih. Kita rebus sampai matang. Lalu kita angkat, dinginkan, dan ayam kita suwir. Pertama kita tumis dulu bawang bombay. Tambahkan merica bubuk. Kita masak sampai harum. Masukkan ayam yang telah disuwir tadi. Tambahkan saus tiram. Kita tambahkan air kaldu rebusan ayamnya, sedikit garam. Lalu kita masak sampai airnya susut. Setelah itu kita akan membuat nasi norinya. Tambahkan garam, tambahkan minyak wijen, lalu kita aduk secara rata. Setelah itu kita tambahkan bubuk nori secukupnya. Lalu kita aduk rata. Ini kita mau masak nasi liwet Sunda. Bahan yang diperlukan adalah beras, bawang merah dan bawang putih, cabai keriting, daun salam dan serai, kaldu bubuk, garam, teri nasi,
kita juga bahan pelengkap seperti ikan asin, tahu yang akan kita garam, tahu khas Sunda, bawang putih yang halus, kunyit bubuk, dan untuk ayam bakarnya kita menggunakan bumbu-bumbu sebagai berikut: bawang merah, bawang putih, saus tomat, kecap, ketumbar, dan ayam. Tumis bawang merah dan bawang putih yang telah diiris. Lalu ketika sudah harum, kita masukkan cabai, kita masak sampai agak kering. Kita masukkan beras, lalu kita masukkan bumbu-bumbunya yang sudah ditumis tadi, daun salam, serai yang sudah digeprek, garam, kita masukkan air panas. Kita aduk dahulu agar tercampur rata, lalu kita tambahkan setengah teri nasinya untuk memberikan rasa gurih. Kita mulai masak pelengkapnya, yaitu ayam bakar. Pertama kita masukkan ayam, lalu tambahkan bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, saus tomat, ketumbar bubuk, kecap manis, kita kasih sedikit garam, kita masukkan air. Setelah itu kita aduk sampai rata, biarkan hingga bumbu meresap. Setelah ini kita akan memasak bahan pelengkap tahu kuning, garam, kita siapkan bawang putih halus, campurkan kunyit bubuk, garam, penyedap, kita aduk rata dahulu bumbunya, tambahkan air juga, lalu kita masukkan tahu. Setelah ayam bakarnya tadi asat, kita angkat terlebih dahulu, lalu kita bakar. Untuk membakarnya bisa pakai teflon atau juga bakaran api di bara api. Ini sudah matang, jadi kita tidak perlu lama lagi untuk memasaknya. Untuk sambal terasinya kita membutuhkan bawang merah, bawang putih, kita potong kecil-kecil agar mudah untuk di blender. Lalu cabai rawit dan cabai besar, tomat, kita tambahkan minyak agar lebih mudah untuk menghaluskan. Masukkan sambal yang udah di blender tadi ke dalam wajan. Masukkan terasi, daun jeruk, kita tambahkan garam, gula, lalu kita masak hingga matang. Nah, seperti ini sambalnya udah siap. Apabila nasi sudah matang, masukkan teri nasi ke dalam nasinya itu, lalu kita aduk secara rata. Setelah itu kita cetak nasinya menggunakan mangkok.
Nasi ini kita taruh pada daun pisang yang sudah kita bersihkan. Kita keluarkan nasinya. Lalu kita lipat daun seperti membentuk seperti ini. Saya dari LKP Arisala akan menyampaikan bahan untuk membuat nasi kebuli. Yang pertama kita menggunakan beras, selanjutnya air, kurma, ya karena nasi kebuli adalah makanan khas Arab tentunya kita sertakan kurma, lalu bawang putih, garam, kapulaga, kayu manis, ketumbar, ayam, minyak goreng, serai, jintan, kita pakai jintan bubuk, kaldu ayam, terus selanjutnya ini ada merica putih dan juga pala. Ini jahe yang sudah dikupas, bawang merah, dan juga minyak samin. Jadi seperti margarin, tetapi baunya berbeda. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kemudian tuang ke dalam teflon dan masukkan minyak goreng. Kemudian aduk. Selanjutnya masukkan ketumbar, jintan, dan kayu manis. Selanjutnya masukkan merica bubuk dan pala. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya masukkan ayam. Tuangkan air. Kemudian masukkan kaldu bubuk. Aduk hingga rata dan tunggu sampai ayamnya empuk. Kemudian masukkan minyak samin ke dalam panci. Aduk dan tunggu hingga meleleh. Kemudian masukkan beras yang telah dicuci bersih. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan serai, garam, dan kapulaga. Lalu aduk lagi hingga rata. Selanjutnya masukkan air kaldu rebusan ayam tadi. Tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan kurma yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk rata, jangan sampai lengket. Tunggu hingga airnya asat. Selanjutnya goreng ayam yang sudah direbus tadi. Jika nasinya sudah asat airnya, selanjutnya kukus nasi di dalam panci kukus. Kemudian tutup dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang, nasi kebuli siap dihidangkan. Tidak lupa pelengkapnya ayam dan tempe.